Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Gede Dehandra di Prastaya Wikananda dengan NIM 19026111080, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang menjalani kepanitiaan klinik madya stase anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSP Sanglah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai general anestesi dan spinal anestesi. Jadi dari anestesi terlebih dahulu, anestesi merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan tindakan dan prosedur lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Di mana anestesi ini dibagi lagi menjadi dua, ada general anestesi dan regional anestesi. General anestesi atau yang disebut dengan anestesia umum merupakan suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Sedangkan anestesi regional merupakan tindakan anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada lokasi serat saraf yang menginnervasi region tertentu yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat sementara, di mana pada anestesi regional ini tidak menimbulkan keadaan yang tidak sadar. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai anestesi general maupun regional, maka di sini saya akan sedikit membahas mengenai premedikasi. Premedikasi merupakan tindakan pemberian obat-obatan awal dalam rangka pelaksanaan anestesia agar pasien aman dan tenang. Jadi sebelum pasien diinduksi, pasien bisa diberikan obat-obatan awal. Jadi dalam rangka untuk pasien itu aman dan tenang. Seperti contohnya untuk mengurangi kecemasan bisa diberikan benzodiazepin, dan mencegah alergi diberikan antihistamin, cegah mual muntah dengan antiemetik, mengurangi nyeri dengan pemberian opioid atau analgetik lainnya, dan mengurangi produksi asam lambung bisa dengan PPI, dan mencegah bradikardi maupun sekresi seperti atropin. Nah, di mana anestesia dibagi lagi menjadi 4 stadium. Yang pertama ada stadium 1, analgesia, stadium 2, eksitasi, stadium 3, pembedahan, dan stadium 4, yaitu intoksikasi atau overdosis obat anestesia. Yang pertama, stadium 1 atau analgesia, yaitu periode sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran. Sedangkan stadium 2, eksitasi, itu kesadaran hilang timbul, eksitasi dan delirium. Jadi pasien masih sadar, hanya saja kesadarannya tidak kompos mentis, delirium. Dan di sini merupakan stadium yang berisiko tinggi. Kemudian stadium 3 itu pembedahan, dimulai dari napas otomatis sampai henti napas. Dan dibagi lagi menjadi 4 plana. Plana yang pertama yaitu nafas otomatis, gerak bola mata berhenti. Plana kedua, gerak bola mata berhenti, nafas torakal lemah. Plana 3, nafas torakal lemah, nafas torakal berhenti, hingga nafas torakal berhenti, dan plana 4, nafas torakal berhenti hingga nafas diafragma berhenti. Di mana stadium 4 itu intoksikasi atau overdosis obat anestesi merupakan stadium dengan paralisis diafragma sampai di jantung atau meninggal. Nah, kita akan berbicara mengenai anestesi umum yang pertama, atau yang biasa dibilang dengan anestesi general. Ini merupakan suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara, yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Di mana anestesi umum ini oleh Reis and Gray dibagi menjadi 3, yaitu ada trias anestesi. Yang pertama, hipnotika. Kedua, anestesia, dan 3, relaksasi otot. Jadi ini merupakan suatu komponen yang kita temukan pada anestesi umum. Hipnotika itu sebagai hilangnya kesadaran, anestesia hilangnya rasa nyeri, dan relaksasi otot. Nah, untuk general anestesi, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Dengan pertama inhalasi dan intravena yang kedua. Kita akan berbicara yaitu mengenai anestesi yang inhalasi umum. Jadi merupakan salah satu teknik anestesia umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesia inhalasi yang berupa gas
dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesia langsung ke udara inspirasi. Jadi di mana obat-obat anestesia yang berupa gas atau cairan mudah menguap yang diberikan melalui pernapasan pasien, di mana dipengaruhi oleh MAC, yaitu minimal airflow concentration, itu konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesia di dalam airflow yang sudah menimbulkan efek analgesi. Kemudian beberapa karakteristik dan faktor penting pada anestesia inhalasi itu yang pertama, tekanan parsial anestesi dalam gas inspirasi, kedua ventilasi paru, ketiga pertukaran pada alveolar, keempat kelarutan dalam darah, di mana ini menentukan tingkat induksi dan pemulihan anestesi inhalasi. Ada lower the blood, itu merupakan lebih cepat induksi dan pemulihan, contohnya pada nitrous oxide. Kemudian ada higher the blood, itu induksi dan pemulihan lebih lambat, contohnya halotan. Kemudian yang kelima, faktornya itu ada kelarutan dalam lemak. Di mana kelarutan lemak berkolerasi kuat dengan potensi anestesi. Semakin tinggi kelarutan lemak, potensi obat biusnya juga akan kuat, contohnya halotan. Nah, ini jadi obat-obat inhalasi itu ada yang non-halogenated gas dan ada yang halogenated gas. Non-halogenated gas yaitu N2O, sedangkan yang lainnya itu merupakan halogenated gas. Seperti contohnya halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Jadi kita akan membahasnya satu persatu. Jadi yang pertama nitrous oxide. Itu merupakan anestesi inhalasi yang teraman, tidak mudah terbakar dan tidak menyebabkan iritasi. Namun dia merupakan anestesi potensi rendah dengan efeknya itu analgesik dan juga bisa relaksasi otot. Tidak ada efek toksik pada jantung, hati, dan ginjal, dan memiliki efek samping yaitu difusional hipoksia dan anemia megaloblastik. Kemudian obat yang kedua ada ether, merupakan anestesi yang kuat, kemudian analgesik yang baik, dan relaksasi otot yang baik. Mana ini merupakan obat yang iritan, mudah terbakar, dan mudah meledak. Induksi sangat lambat dan tidak nyaman, di mana larut dalam darah. Kemudian pemulihan juga lambat. Kemudian ada halotan, itu merupakan anestesi yang kuat, dengan efeknya analgesik dan juga relaksasi otot, di mana ini dapat menyebabkan dilatasi bronkus. Jadi cocok pada penderita asma. Efek sampingnya itu menghambat kontraksi uterus, hepatitis pengawalatan, dan hipertermi. Ini ada enfluran, di mana enfluran ini berbau harum. Induksi lebih cepat daripada halotan. Efeknya itu hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot. Namun tidak boleh diberikan pada penderita kejang atau epilepsi. Kemudian efek sampingnya itu gangguan ginjal. Kemudian ada isofluran yang biasanya digunakan dengan oksigen atau dinitriga oksida, juga memiliki efek hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot. Isofluran ini dapat mengiritasi sistem pernapasan. Kemudian ada desfluran, efeknya juga sama, itu hipnotik, analgetik ringan, dan relaksasi otot ringan. Obat ini sangat iritatif sehingga membuat batuk, sesak napas, bahkan spasme laring. Kontraindikasinya itu hipovolemi dan hipertensi intrakranial. Kemudian ada sevofluran, yaitu proses induksi dan pemulihannya cepat. Efeknya juga hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot. Obat ini tidak iritatif sehingga baik untuk diinduksi menggunakan inhalasi. Kemudian setelah inhalasi, maka ada jenis anestesi dengan intravena, anestesi umum dengan intravena, yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesia secara parenteral ke dalam pembuluh darah vena, di mana akan ideal apabila cepat menimbulkan efek hipnosis, dan memiliki efek analgesia, menimbulkan amnesia pasca anestesia, dampak buruk menghilangkan dengan antagonis, cepat dieliminasi tubuh, kemudian tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular, serta farmakokinetiknya tidak tergantung pada disfungsi organ. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi obatnya yang pertama itu ada namanya tiopental atau kita bisa sebut dengan pentotal. Merupakan hipnotik yang sangat kuat, di mana induksinya cepat, lancar, dan tidak diikuti eksitasi. Pola respirasi tenang dan bisa hipoventilasi. Tidak mempunyai efek analgetik, tidak menimbulkan relaksasi otot. Kemudian pemulihannya cepat, tetapi masih ada rasa ngantuk.
Dosis yang berikan untuk induksi itu 3 hingga 6 mg per kilogram berat badan, di mana habis dalam 30 hingga 60 detik. Nah, indikasi pemberian obat tiopental ini yaitu apabila dilakukan induksi anestesia, kemudian obat tambahan pada analgesia regional atau anestesia imbang, kemudian sebagai anti kejang, kemudian anestesi tunggal misalnya pada tindakan reposisi, dan hipnotik pada pasien di ruang terapi intensif. Kontraindikasinya itu pada penyakit paru obstruksi menahun, dekompensasi kordis, dan shock yang berat. Efek samping daripada tiopental yaitu hipoventilasi sampai henti napas, kemudian menimbulkan resiko spasme laring dan bronkus, depresi kardiovaskular, dan dapat menimbulkan nekrosis sentral hati. Kemudian obat yang kedua yaitu propofol, dengan sifat anestesinya ini merupakan obat yang paling umum digunakan dan sebagai obat induksi. Sampai mulai kerja cepat itu pasien tidak sadar dalam 45 detik berlangsung hingga 15 menit. Dia juga berefek hipnotik, tidak mempunyai efek analgetik maupun relaksasi otot, dan sebagai antiemetik. Dosis induksinya yaitu 2 hingga 2,5 mg per kilogram berat badan, sedangkan pada lansia dan bayi disesuaikan. Kemudian kontraindikasinya itu pada anak kurang dari 3 tahun, wanita hamil, efek sampingnya dapat menimbulkan impotensi dan apnu sementara selama induksi. Kemudian ada ketamin. Ketamin merupakan disosiatif anestesia, di mana dapat menghasilkan analgesia mendalam, imobilitas, amnesia dengan tidur ringan. Di mana ketamin ini bertindak dengan memblokir reseptor NMDA. Kemudian denyut jantung dan tekanan darah meningkat karena adanya stimulasi simpatik, dan respirasi tidak tertekan dan refleks tidak dihapuskan. Jadi untuk ketamin ini sifatnya analgetik dan dapat meningkatkan tekanan darah maupun denyut jantung. Dosisnya untuk induksi yaitu 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada neuroleptanalgesia dengan sifat anestesinya itu ini merupakan kombinasi fentanyl dan droperidol. Merupakan obat yang analgesik di mana dapat menyebabkan penurunan fungsi motorik, penekanan refleks otonom, stabilitas kardiovaskular dengan amnesia ringan. Efek samping daripada obat ini yaitu akan mengalami kekakuan dinding dada. Kemudian setelah membahas mengenai anestesia umum, di sini kita juga akan membahas mengenai anestesia spinal. Anestesia spinal merupakan salah satu jenis anestesia regional, di mana jenis anestesia regional neuraksial di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid yang mengelilingi medula spinalis. Dan dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Indikasi menggunakan anestesi spinal ini yaitu pada pembedahan abdominal bawah, kemudian inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Nah, terdapat berbagai kontraindikasi untuk melakukan anestesia dengan spinal, yaitu ada 2, kontraindikasi yang absolut maupun relatif. Yang absolut jika pasien menolak. Kemudian kalau yang kedua, jika ada infeksi di lokasi penyuntikan. Hal ini karena dapat berakibat terjadinya meningitis atau ensefalitis jika kita melakukan penyuntikan pada tempat yang sedang terinfeksi. Kemudian juga pada peningkatan TIK, karena peningkatan TIK dengan prosedural spinal anestesi ini dapat menyebabkan hernia. Kemudian pada penderita hipovolemia berat dan koagulopati. Koagulopati jika kita menyuntikkan dengan spinal anestesi juga pada penderita koagulopati akan mengalami keadaan seperti pendarahan dan dapat menyebabkan perburukan pada pasien. Kemudian kalau yang relatifnya itu contohnya pada sepsis atau bakterimia, kemudian pasien tidak kooperatif, ada defisit neurologis,
kemudian deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Persiapannya, maka kita perlu melakukan alat resusitasi dan intubasi dan anestesia umum, seperti alat-alat statik. Kemudian posisinya bisa dilakukan secara duduk, lateral dekubitus maupun pronasi. Kemudian perlu untuk mengidentifikasi tempat penyuntikan, kemudian persiapan jarumnya, apakah dengan Quinke, Whitacre, dan Sprotte, yang akan dijelaskan dan diperlihatkan gambarnya pada slide selanjutnya. Kemudian menggunakan obat anestesi lokal, contohnya seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, maupun chlorprocaine. Nah, ini merupakan posisi yang dilakukan pada saat induksi dengan spinal. Seperti bisa kita lihat, bisa dengan cara lateral decubitus, cara duduk, ataupun pronasi pastinya. Nah, ini merupakan contoh jarum spinalnya. Jadi bisa dilihat dari sini, ada dengan jenis Quinque Babcock, Sprotte, Whitaker, Grene, Pitkin, dan Tauhi. Nah, obat anestesinya digunakan obat anestesi lokal dengan ada 2 jenis obat. Ada golongan ester dan ada golongan amida. Golongan ester contohnya seperti chloroprocaine, procaine, cocaine, dan tetracaine. Untuk dosis dan durasi sudah dipaparkan pada tabel ini. Kemudian golongan amida ada lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, dan ropivacaine. Untuk dosis dan durasi juga sudah dipaparkan. Ya, sekian presentasi mengenai general anestesi dan spinal anestesi dari saya. Terima kasih.